Di kehidupan sebelumnya, karakter utama kita adalah Dewa Naga Purba, lahir sezaman dengan para dewa. Sepanjang hidupnya, dia berulang kali merentangkan sayapnya untuk membantu manusia mengatasi bencana alam dan malapetaka yang mengerikan. Namun, ketika bahaya berlalu, hati manusia pun berubah. Mereka tidak lagi memandangnya dengan mata penuh rasa syukur. Sebaliknya, karena takut akan kekuatan besar Dewa Naga, mereka mulai iri, curiga, dan akhirnya menganiaya dia tanpa alasan. Meskipun memiliki kekuatan tak tertandingi, dia tidak pernah melawan, hanya diam-diam menerima nasibnya. Dan inilah bagaimana cerita dimulai. Saya membuka mata saya sekali lagi, terlahir kembali sebagai manusia biasa. Di kehidupan ini, nama saya Dolan, putra kedua dari keluarga petani di dekat perbatasan kerajaan. Ayah dan ibu saya masih hidup dan sehat, saya juga punya seorang kakak laki-laki, dan kemudian seorang adik lagi. Kehidupan di desa perbatasan sangat sederhana. Hampir semua orang hidup dari pertanian. Hanya dengan bekerja keras di ladang, mereka bisa menjalani kehidupan yang berkecukupan. Namun, karena terletak dekat perbatasan, desa ini sering diancam oleh monster dan bandit, sementara tentara tidak bisa melindungi semua tempat. Di desa, anak-anak harus mandiri sejak dini. Meskipun baru berusia 15 tahun, saya sekarang 16, Dolan sudah meninggalkan rumah, dan memulai hidupnya sendiri. Besok, saya mendapat tugas untuk menyelidiki daerah rawa. Kawanan kadal telah menghilang dari rawa selama sebulan sekarang. Karena ini adalah pekerjaan pasukan garnison, kakak saya menasihati saya agar tidak pergi sendirian. Namun, karena semua orang bertugas menjaga, saya akan melakukan misi ini sendiri. Saya terlihat lebih dewasa, tenang, dan tegas dibandingkan teman sebaya saya. Di samping saya juga ada teman masa kecil saya, yang juga belajar sihir bersama saya. Kami saling mendukung, maju setiap hari. Suatu hari setelah jam pelajaran, kepala desa mengumumkan berita mengejutkan. Nona Kristina, putri dari keluarga bangsawan, akan tinggal sementara di desa. Berita ini menimbulkan kegemparan di kalangan penduduk desa. Ketika Kristina muncul, saya langsung menyadari bahwa kekuatan tersembunyi di dalam nona muda ini sama sekali tidak biasa. Meskipun demikian, saya tetap tenang, tidak menunjukkan keterkejutan. Kehidupan sehari-hari saya cukup sibuk. Selain belajar dan berlatih, saya masih membawa makanan pulang untuk membantu orang tua dan merawat keluarga. Ayah dan ibu saya selalu harmonis dan hangat, memberikan cinta tanpa batas kepada anak-anak mereka. Namun, mereka semakin khawatir dengan profesi yang saya pilih. Pekerjaan menyelidiki dan menghadapi monster terlalu berbahaya. Mereka sering menyarankan saya untuk mempertimbangkan menikah lebih awal, agar ada seseorang yang menemani dan merawat saat saya pergi jauh. Namun, saya hanya tersenyum, menegaskan bahwa saya suka kebebasan dan percaya bahwa menjadi lajang adalah kebahagiaan sejati. Akhirnya tiba hari, ketika saya menerima misi penting, menyelidiki monster di rawa dekat desa. Hari itu, hampir separuh desa keluar untuk mengantar saya. Para orang tua berdoa dengan tangan terkatup. Anak-anak memegang erat baju orang tua mereka saat memperhatikan, sementara tim penjaga desa berbaris dengan hikmat, menundukkan kepala untuk menyambut saya seolah-olah menitipkan seluruh kepercayaan mereka. Teman masa kecil saya, dengan hati-hati menyiapkan sekotak persediaan. Sementara itu, guru sihir mengerutkan kening karena khawatir, mengatakan bahwa dalam ramalan baru-baru ini, dia melihat pertanda buruk dan menyuruh saya untuk sangat berhati-hati dalam setiap langkah. Rawa itu dulunya adalah rumah bagi makhluk berbentuk manusia yang menarik. Sekarang mereka telah menghilang, yang berarti bahaya mengintai di suatu tempat. Ketika sampai di sana, saya menemukan penyebabnya. Roh bumi dan roh agung sedang berselisih, membuat area ini tidak lagi cocok untuk kehidupan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kemunculan roh ular, makhluk legendaris yang mampu memikat manusia. Gadis itu bernama Celina. Celina sebenarnya tidak terlalu mahir. Upaya rayuannya terlihat canggung dan aneh di mata saya. Dia bersikeras bahwa dia tidak berniat jahat, tetapi kehadirannya secara tidak sengaja membuat roh agung marah. Tidak ada pilihan lain, saya menyeret Celina pergi, menyimpulkan bahwa gempa bumi baru-baru ini telah menyebabkan roh-roh itu memberontak, mengubah tempat ini menjadi area berbahaya. Mengetahui Celina bisa menggunakan sihir, saya bertanya terus terang, apakah dia cukup berani untuk bertarung bersama saya. Celina mengerti bahwa elemen mereka pada dasarnya tidak kompatibel. Tetapi roh ular memiliki jenis sihir khusus, jadi dia setuju untuk mencoba. Pertempuran pun dimulai. Saya menyerbu ke depan sementara Celina memanggil ular raksasa yang menggigit erat roh bumi. Mengambil kesempatan itu, saya mengayunkan pedang, memberikan pukulan fatal. Keduanya berkoordinasi dengan sempurna, dan akhirnya berhasil mengalahkan roh itu. Namun, Celina saat ini berlumuran lumpur, terlihat benar-benar berantakan. Saya membantunya kembali ke tendanya, menyiapkan pakaian bersih dan makan malam yang hangat. Saat kami duduk bersama, Celina menceritakan kisah suku roh ular. Dia mengatakan bahwa
Pada usia 17, setiap roh ular harus meninggalkan suku dan melangkah ke dunia manusia untuk mencari pasangan hidup. Ini adalah aturan kuno yang tidak bisa dilanggar, tetapi mereka juga membawa kutukan. Cairan dalam tubuh roh ular mengandung racun yang mematikan. Jika pasangan mereka tidak cukup kuat secara fisik, mereka tidak akan mampu menahan dan akan mati selama keintiman. Ibu Celina bertemu ayahnya dalam perjalanan seperti itu, dan kekuatan serta vitalitas ayahnya menyelamatkan keduanya dari nasib buruk. Saya mendengarkan, hanya melihat Celina sebagai gadis yang polos dan bersemangat. Bagi saya, dia tidak berbeda dengan anak kecil yang lugu yang perlu dilindungi. Sebelum berpisah, Celina tiba-tiba mengatakan bahwa dia merasa saya pasti seseorang yang sangat mencintai keluarga saya. Kata-kata lugu itu membuat saya terdiam. Lalu tiba-tiba saya tersadar. Saya menyadari bahwa di kehidupan sebelumnya, dalam tubuh seekor naga, saya telah menjalani kehidupan yang panjang dan kesepian. Tetapi di kehidupan ini, sebagai manusia, saya memiliki keluarga, memiliki orang tua, saudara, dan teman sejati. Awalnya, saya berencana mengakhiri hubungan aneh ini di sini. Saya memberi Celina sebagian dari kekuatan spiritual saya sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya. Tetapi tak disangka, kekuatan spiritual ras naga begitu kuat sehingga membuat Celina ketakutan, membuat ekor ularnya lemas dan gemetar. Saya hanya tersenyum, menggoda bahwa jika kami bertemu lagi, saya berharap Celina akan membawa suaminya untuk mengunjungi desa. Namun, perjalanan Celina tidaklah mudah. Meskipun ingin menemukan pasangan hidup, dia terus-menerus menghadapi hambatan karena penampilannya yang unik. Begitu manusia melihat sekilas ekor ularnya, mereka akan pucat, panik dan melarikan diri, tidak berani melangkah lebih jauh. Ketakutan yang berulang ini membuat hati Celina yang sudah lembut menjadi semakin sensitif, perlahan-lahan menimbulkan perasaan kesepian dan ketidakberdayaan. Sementara itu, setelah menyelesaikan penyelidikan, saya kembali ke desa dan melanjutkan belajar meracik ramuan bersama Airi di bawah bimbingan guru. Airi sangat terampil dengan tangan yang cekatan dan gerakan yang tepat. Sama sekali tidak seperti saya, seseorang yang selalu canggung dan kikuk. Meskipun sudah berusaha keras, saya sering membuat botol ramuan berbusa, atau mengeluarkan bau menyengat yang menusuk hidung. Saya berkata pada diri sendiri, bahwa di kehidupan sebelumnya, sebagai Dewa Naga, saya tidak perlu tahu tentang botol kecil ini. Tapi sekarang, sebagai manusia, saya harus belajar dengan sabar, karena itu adalah keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Guru kami tidak hanya mengajari cara membuat obat biasa, tetapi juga dengan hati-hati membimbing cara meracik penawar racun. Ini adalah pengetahuan penting bagi mereka yang sering menghadapi monster di desa. Setiap kali makan, penduduk desa akan bertepuk tangan dan berdoa kepada Dewi Bumi. Seorang dewi yang tidak banyak diketahui orang pernah menjadi teman dekat saya ketika saya masih dalam wujud Dewa Naga. Setiap kali menyaksikan pemandangan ini, saya merasa akrab sekaligus jauh, seperti bagian dari kenangan lama yang masih tersisa. Setelah selesai belajar, saya mulai melatih fisik lebih intens. Saya berlari mengelilingi desa setiap sore, lalu mampir ke area tim penjaga untuk membantu melatih anak-anak. Dengan cara ini, saya mendapatkan pengalaman tempur tambahan, sekaligus menciptakan ikatan dengan generasi penerus desa. Selama sesi latihan ini, saya tiba-tiba mendeteksi aroma jamur aneh samar-samar di area tersebut. Naluri memberitahu saya ada sesuatu yang tidak biasa, jadi di malam hari, saya memutuskan untuk diam-diam pergi menyelidiki. Dalam kegelapan, saya tiba-tiba bertemu Celina lagi, yang sedang berkemah sendirian, dan mencuci muka di tepi sungai. Terkejut karena ketahuan, Celina secara tidak sengaja menumpahkan baskom airnya. Dengan refleks cepat, saya segera melompat, merentangkan tangan untuk melindunginya. Karena pernah menjadi naga di kehidupan sebelumnya, saya tidak memiliki konsep yang jelas tentang gender, hanya berpikir bahwa kecantikan layak dikagumi dan dihormati. Ketika Celina buru-buru meminta saya menutup mata, saya sangat bingung, tidak mengerti mengapa. Hanya setelah menerima tamparan darinya, saya patuh melakukannya, wajah saya sedikit memerah, karena malu. Celina menceritakan bahwa awalnya dia berencana pergi ke selatan untuk mencari pasangan hidup. Tetapi kemanapun dia pergi, dia selalu disambut dengan mata yang ketakutan dan penghindaran. Karena sudah menderita kecemasan sosial, diskriminasi ini semakin membuatnya menderita. Akhirnya, kelelahan dan kesepian, dia diam-diam kembali, berharap mencari bantuan dari saya. Merasakan ketulusannya, saya dengan lembut bertanya kepada Celina apakah dia ingin tinggal bersama saya di desa ini. Celina khawatir karena dia adalah setengah roh, dia takut penduduk desa tidak akan pernah menerimanya, tetapi saya dengan sabar menjelaskan bahwa di desa ini juga ada orang yang berdarah campuran. Awalnya, semua orang mungkin akan waspada, tetapi pada akhirnya, sifat Celina yang lembut dan polos pasti akan membuat mereka terbuka. Mendengar itu, Celina tidak bisa menyembunyikan emosinya. Dia jujur mengakui bahwa saat berada di dekatku, dia merasakan rasa aman yang jarang didapatkan. Selain itu, dia punya tujuan lain. Dia berharap aku akan terus membagikan energi spiritualku. Bagi siluman ular, energi spiritual adalah sumber kekuatan yang membantu mereka melindungi diri.
aku tidak ragu dan bahkan memikirkan sebuah rencana. Hanya beberapa hari kemudian, tim penjaga terus menerima mayat monster yang ditinggalkan di dekat tepi hutan, disertai dengan bayangan samar siluman ular yang terlihat sekilas di malam hari. Berita ini membuat seluruh desa ketakutan sekaligus bingung. Semua orang tahu siluman ular adalah monster yang kuat, jadi mengapa mereka membawa mayat monster? Tetapi ketika melihat bahwa hewan-hewan ini masih bisa dimakan dan sangat lezat, banyak orang perlahan mengubah pandangan mereka. Meskipun demikian, kewaspadaan belum sepenuhnya hilang. Kapten tim penjaga khawatir tentang meningkatnya jumlah monster yang muncul dan berencana pergi ke ibu kota untuk meminta bantuan. Untungnya, guruku turun tangan, menegaskan bahwa siluman ular tidak memiliki niat jahat dan bahkan membawa daging buruan untuk penduduk desa. Untuk memastikannya, dia segera meramal. Hasilnya menunjukkan pertanda baik. Kemunculan siluman ular adalah tanda positif. Hal ini sedikit menenangkan penduduk desa. Aku diam-diam senang karena kewaspadaan terhadap Celina mulai menghilang. Aku segera memberitahu Celina langkah rencana selanjutnya. Ketika desa mengadakan sesi pelatihan, aku akan berpura-pura tersesat di antara kawanan monster, agar Celina muncul dan menyelamatkanku. Jika penduduk desa melihat ini dengan mata kepala sendiri, mereka akan lebih mempercayainya. Namun, sebelum rencana dimulai, seekor beruang monster raksasa tiba-tiba muncul, merusak semua perhitungan. Putra kapten yang sedang berlatih di dekatnya menjadi sasaran pertama. Tanpa sempat berpikir, aku segera berlari untuk menyelamatkan anak itu, tetapi hatiku dipenuhi keraguan. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan naga yang sebenarnya, karena takut melukai anak itu dalam prosesnya. Tepat pada saat krisis, Celina tiba-tiba melesat keluar dan memblokir serangan itu. Mata ularnya memancarkan cahaya hipnotis, memaksa beruang raksasa itu berbalik dan lari jauh ke dalam hutan. Sang kapten yang panik buru-buru mendesaku untuk membawa putranya menjauhi tempat berbahaya itu. Meskipun Celina telah menyelamatkan nyawa, tim penjaga masih takut dia bisa menjadi ancaman. Mereka segera mempertanyakan niat sebenarnya Celina. Aku dengan tegas maju untuk membelanya, menegaskan bahwa kita tidak boleh tidak tahu berterima kasih. Celina tersentuh dan dengan jujur mengatakan bahwa alasan dia membawa daging buruan ke desa adalah karena dia berharap bisa tinggal di sana. Dia juga mengungkapkan bahwa ayahnya adalah manusia, dan dia tidak memiliki niat buruk terhadap umat manusia. Kata-kata ini perlahan menghilangkan keraguan di hati semua orang. Untuk lebih yakin, kapten mencari bantuan dari peramal di tim. Selama upacara, peramal itu tiba-tiba menerima pesan ilahi dari Dewi Bumi sendiri, yang mengatakan bahwa Celina adalah gadis yang baik hati. Ramalan ini menghilangkan semua keraguan yang tersisa. Setelah diterima, Celina sangat terharu sampai pingsan. Ketika dia sadar kembali, dia terkejut melihat penduduk desa tersenyum menyambutnya, bahkan memberinya sebuah rumah kecil untuk ditinggali. Kapten, berterima kasih karena Celina telah menyelamatkan nyawa putranya, menyiapkan hadiah khusus untuknya, setumpuk bantal lembut sehingga dia bisa melilitkan ekornya yang panjang dengan nyaman. Celina sangat gembira, air mata terus mengalir. Setelah berhari-hari mengembara, dia akhirnya menemukan tempat yang benar-benar menjadi miliknya. Celina semakin disayangi oleh seluruh desa. Dia hidup bahagia dan harmonis dengan mereka. Melihat itu, aku sangat puas. Aku samar-samar menyadari bahwa pesan ilahi dari Dewi Bumi kali ini bukan hanya pengingat bagi penduduk desa, tetapi juga khusus untukku. Aku mengerti bahwa anugerah para dewa tidak mudah untuk dibayar. Dan hutang baru ini akan selamanya terukir di hatiku. Malam itu, dalam kegelapan yang sunyi, jiwaku meninggalkan tubuh fana, dan kembali ke alam dewa. Wujud Dewa Naga muncul, sisik berkilauan, sepasang sayap panjang menutupi seluruh langit. Aku menundukkan kepala berterima kasih kepada Dewi Bumi. Sang Dewi mengingat kisah-kisah lama, bahwa di masa lalu, aku tampaknya sangat meremehkan kehidupan. Memang benar bahwa dulunya aku tidak terlalu peduli dengan hidup dan mati, tetapi sejak merasakan kehangatan manusia fana, aku melihat kehidupan ini sungguh indah. Suaranya terdengar lembut, mengingatkanku bahwa terlahir kembali di dunia ini benar-benar luar biasa. Namun, dia juga berharap aku akan hidup berbeda, tidak jatuh ke dalam kesendirian, seperti kehidupan sebelumnya. Dia menasehatiku untuk membuka hati dan menghargai orang-orang di sekitarku. Dan dia juga mengingatkan bahwa Celina adalah gadis yang baik, dan aku tidak boleh bodoh melewatkannya. Ketika aku bangun, sebelum sempat berpikir banyak, Celina sudah dengan antusias menarikku ke ladang bersama Christina, untuk menggali kentang. Tawa Celina, ekspresi canggung namun tekun Christina, dan sinar matahari pagi yang kekuningan membuatku merasa sangat damai. Entah mengapa kehidupan manusia yang sederhana ini terasa sangat hangat bagiku, padahal kehidupan di desa perbatasan ini terasa damai dibandingkan di ibu kota. Berita kelam sedang menyebar. Kasus perdagangan wanita yang terus-menerus terjadi menyebarkan kecemasan di mana-mana. Dalam momen kekacauan ini, Kepala Sekolah Akademi menerima surat dari Christina. Dalam surat panjang itu, Christina menulis bahwa dia tinggal di desa perbatasan,
Tempat yang keras dengan musim panas yang membakar, musim dingin yang membekukan, dan tanah yang tandus serta sulit ditanami. Namun, penduduk di sini tulus dan penuh kasih. Mereka tidak menolak seorang bangsawan sepertinya, tetapi tetap menjaga jarak, tidak berani membuka hati dengan mudah. Jarak tak terlihat ini terkadang membuat Christina merasa tersesat. Dia harus naik ke puncak gunung dekat desa setiap hari, untuk berlatih pedang guna meredakan kesepian. Tepat pada salah satu kesempatan seperti itu, Christina tertangkap basah oleh Ku dan Celina. Melihat ekspresi termenung Christina, Celina tidak ragu menarik gadis itu pulang ke rumahnya. Di ruangan kecil itu, dia dengan antusias memperkenalkan tempat tidurnya yang sudah dikenalnya. Aku tertawa, mengatakan bahwa tempat tidur itu hanya cocok untuk wujud setengah manusia setengah ular Celina, sementara manusia akan merasa tidak nyaman, tetapi Christina tidak keberatan, berbaring dengan senyum alami. Celina begitu senang, sampai dia juga menarikku untuk berbaring bersama mereka. Suasana menjadi akrab dan ceria, seolah-olah tidak ada lagi jarak di antara mereka. Sejak saat itu, Christina mulai berubah. Dia mulai berusaha berbaur dalam kehidupan pedesaan yang sederhana. Suatu hari, dia memberanikan diri mendatangi rumah kapten tim penjaga. Istri kapten adalah seorang demi human, yang menyediakan susu segar untuk desa setiap hari. Christina diundang untuk mencicipi dan langsung menyukai rasa manis, kaya, dan harumnya. Keduanya dengan antusias mengubah sesi mencicipi menjadi sebuah kompetisi. Tak disangka, toleransi susu Christina jauh melampaui sang kapten, membuatnya roboh di tempat. Seluruh keluarga tertawa terbahak-bahak, dan Christina juga tertawa lepas untuk pertama kalinya. Dia tidak lagi menjadi nona muda yang serius seperti sebelumnya. Hari demi hari, dengan bantuan dariku dan Celina, Christina perlahan mempersempit jarak. Dia berpartisipasi dalam pekerjaan sehari-hari, berbicara dengan penduduk desa, dan mencoba hal-hal kecil yang belum pernah dia pikirkan sebelumnya. Surat berikutnya, yang dikirim ke akademi, membuat kepala sekolah sangat terharu. Kepala sekolah tidak pernah menyangka bahwa seorang nona muda bangsawan yang sombong, yang hanya terbiasa berlatih di lingkungan ibu kota yang keras, kini bisa dengan gembira berbaur dengan orang-orang desa, dan tertawa tentang hal-hal yang paling sederhana. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung lama. Berita bahwa Christina, seorang bangsawan elit dari ibu kota, berteman dengan siluman ular cantik dengan cepat menyebar kemana-mana. Rakyat jelata penuh kekaguman, sementara kalangan bangsawan heboh membicarakannya, ada yang curiga, ada yang mengejek. Bahkan di kedai teh dan kedai minum, kisah ini menjadi topik pembicaraan. Dan kemudian penyihir Karen, seorang tokoh kuat di bawah kantor gubernur, muncul. Karen, sama sekali berbeda dari penduduk desa. Di matanya, siluman ular adalah ancaman tersembunyi yang tidak bisa dipercaya. Di depan semua orang, dia dengan hikmat mengumumkan bahwa Celina, meskipun mendapat perlindungan dewa, harus meninggalkan desa untuk pergi ke ibu kota menjalani prosedur pemeriksaan dan legalisasi. Suasana di desa tiba-tiba menjadi berat. Hari itu, aku dan Celina sedang menanam kentang bersama ketika kami dipanggil darurat ke gerbang. Ketika kami tiba, pasukan besar telah mengepung dengan kehadiran yang mengancam. Karen berkata dengan dingin bahwa mereka tidak meragukan pesan ilahi, tetapi keamanan kerajaan tidak bisa dianggap enteng, jika dia ingin terus tinggal di desa. Siluman ular tetap harus tunduk pada hukum. Aku tidak ragu, melangkah maju, dan dengan lantang mengatakan bahwa akulah yang mengundang Celina ke desa. Jika dia harus pergi, aku akan ikut dengannya. Kata-kataku bergema seperti guntur, membuat banyak penduduk desa yang menahan napas mengangguk pelan. Christina, mendengar berita buruk itu, segera menggunakan sihir angin untuk bergegas mencari kepala sekolah. Sementara itu, Celina menundukkan kepala, merasakan rasa bersalah yang berat. Dia takut kehadirannya telah membawa banyak masalah. Melihat itu, aku memeluknya, meyakinkannya dengan suara tegas bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Aku akan berada di sisinya. Aku memeluknya erat, mengatakan bahwa ibuku juga pernah melakukan hal yang sama padaku. Pelukan itu membuat Celina gemetar, air mata jatuh karena terharu. Sementara itu, di ibu kota, Christina telah bertemu dengan kepala sekolah. Kepala sekolah hampir tersedak teh ketika mendengar cerita itu, tetapi dengan cepat meyakinkannya bahwa Celina akan aman karena dilindungi oleh para dewa. Namun, Karen adalah seorang penyihir dari kantor gubernur yang secara langsung menyelidiki kasus perdagangan wanita. Dia curiga, khawatir Celina akan difitnah. Memang, di tengah jalan menuju pengawalan, saat kami bersandar satu sama lain dengan damai, Celina dan saya tiba-tiba dipanggil turun dari kereta oleh seorang manajer desa bangsawan. Dia merendahkan suaranya, matanya penuh makna tersembunyi, dan mulai mengungkapkan beberapa informasi rahasia. Christina sangat khawatir. Dia mengerti bahwa setelah terlibat dalam masalah ini, status bangsawannya kemungkinan besar akan diperiksa, dan dia bahkan mungkin harus menanggung tanggung jawab yang berat. Di tengah suasana hati yang kacau, bangsawan aneh itu muncul lagi, membawa saya dan Celina untuk bertemu dengan penyihir Karen. Yang aneh adalah sikap Karen sangat berbeda dari yang dibayangkan Christina.
Dia tiba-tiba ramah, tersenyum setengah menggoda setengah tulus, mengatakan bahwa Celina terlalu cantik untuk ditangkap dan berjanji akan segera membantunya menyelesaikan prosedur yang diperlukan. Awalnya, Celina dan saya merasa sedikit lega, tetapi masih ada rasa gelisah yang tak terlukiskan membayangi hati kami. Setelah keduanya menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh Karen, bangsawan yang menemani Karen tanpa ragu dan segera menemui kepala sekolah akademi. Kali ini, Karen mengadakan pesta formal, mengundang kami berdua. Pesta dimulai dengan biasa, tetapi ketika kami sedikit mabuk, Karen tiba-tiba merendahkan suaranya dan mengungkapkan rahasia yang mengerikan. Dia mengatakan bahwa dia telah berhubungan dengan roh ular berkali-kali, dan bahkan mencibir, mengucapkan kalimat yang membuat merinding, bahwa sisik ular terlihat sangat indah, dan rasanya juga tidak kalah enak saat dimasak. Suasana di meja pesta segera menebal, seolah diselimuti kabut beracun. Keduanya saling memandang dengan cemas, firasat buruk muncul di hati mereka. Memang, wanita ini tidak berbeda dengan versi Hannibal dari dunia lain, menyembunyikan sifat sakit dan kebinatangan di balik penampilan sopan. Sementara itu, bangsawan tua itu menceritakan kembali peristiwa mengerikan. Hilangnya wanita secara beruntun di ibu kota baru-baru ini, kemungkinan besar semuanya terkait dengan penyihir Karen sendiri. Di kalangan bangsawan, ada desas-desus bahwa Karen sebenarnya telah hidup lebih dari 300 tahun, yang sama sekali tidak mungkin bagi penyihir manusia biasa. Satu-satunya penjelasan logis adalah dia telah menggunakan sihir terlarang, dengan kejam mencuri tubuh dan nyawa gadis-gadis muda untuk memperpanjang umurnya. Bangsawan tua itu menegaskan bahwa Celina adalah target Karen berikutnya. Di tempat gelap lainnya, ramalan mengerikan itu menjadi kenyataan. Celina telah dipingsankan oleh Karen. Dia sedang bersiap untuk melakukan ritual pengulitan. Dengan lantai yang tertutup lingkaran sihir berlumuran darah, saya, yang seharusnya tidak sadarkan diri, tiba-tiba terbangun. Hanya dengan sekali pandang, saya langsung mengerti bahwa ruangan ini telah menyaksikan kematian tak terhitung. Noda darah kering, simbol aneh yang melilit formasi sihir. Semua menunjukkan bahwa Karen telah membunuh banyak orang. Ketika ditanyai, Karen dengan tenang mengaku, bahkan menyombongkan diri dengan nada arogan bahwa dia tidak ingat berapa banyak korban yang telah dia tangani, hanya saja setiap kali dia memilih bagian terbaik dari berbagai ras untuk dicangkokkan ke tubuhnya. Kulit peri, kaki manusia, rambut gadis-gadis muda, semuanya menjadi bahan dalam penelitiannya yang menjijikkan. Yang lebih mengerikan, perbuatan kejam ini tidak hanya tidak dihukum, tetapi bahkan dipuji dan dikagumi oleh beberapa bangsawan bejat. Celina terbangun di tengah pemandangan ini, diliputi ketakutan dan kemarahan. Dia berbicara dengan suara bergetar, mata ularnya bersinar karena marah. Orang yang telah dia sakiti juga mendambakan kehidupan, mereka juga menginginkan kebahagiaan. Tetapi Karen menjawab dengan dingin, dengan nada sedingin es. Mereka hanyalah data tingkat rendah yang tidak berharga. Lebih baik mereka menjadi nutrisi bagiku. Dia sama sekali tidak tahu, bahwa setiap kata yang diucapkannya sedang direkam oleh sepasang anting-anting khusus, hadiah rahasia yang diberikan bangsawan tua itu kepada saya dan Celina. Segera setelah mendapatkan bukti, Christina memimpin satu peloton penjaga menerobos masuk, dan menangkap Karen di tempat. Dengan saksi dan bukti fisik yang lengkap, kejahatan itu terungkap. Tetapi Karen tetap mengangkat kepalanya, matanya terdistorsi oleh fanatisme. Dia berteriak bahwa mereka tidak mengerti. Sejak kecil, dia mencintai kecantikan, tetapi karena dirinya sendiri jelek, dia mendambakannya, dan merebutnya. Dia mencuri rambut berkilau para gadis muda, menguliti kulit peri, mengambil tangan putih salju milik orang lain. Sedikit demi sedikit, dia mengubah dirinya menjadi seseorang yang dikagumi seluruh dunia. Dia menyalahkan semua orang karena tidak tahu harga dari kesempurnaan ini. Tawa gila bergema di seluruh ruangan. Dan kemudian, ketika terpojok, Karen menjadi gila. Sihir terlarang meledak di dalam tubuhnya. Bentuknya melilit dan berubah menjadi massa lendir, menjijikan yang penuh dengan tambalan kulit manusia. Dia bukan lagi manusia, tetapi telah menjadi monster aneh yang bahkan hanya dengan melihatnya saja sudah membuat bulu kuduk para prajurit berdiri. Tidak ada yang berani bertindak. Dalam momen yang menakutkan itu, Celina sendiri yang menggunakan mata ularnya, mengaktifkan kekuatan khusus untuk memaksa Karen berdiri diam selama beberapa detik. Momen singkat itu menjadi kesempatan emas. Christina meraung, menerjang maju dengan pedang di tangan, menebas keras tubuh Karen yang cacat. Saya tidak menyia-nyiakan kesempatan, segera menggambar lingkaran sihir di tanah, mengukir pesan bahwa kecantikan yang dibangun di atas penderitaan dan pengorbanan orang lain, sama sekali tidak dapat bertahan. Ketika lingkaran sihir itu menyala, kekuatan penghancurnya menelan Karen, menghancurkannya menjadi debu. Semuanya akhirnya berakhir, tetapi harga yang harus dibayar tidaklah kecil. Celina, karena menggunakan mata ularnya yang terlarang, ditahan sementara untuk penyelidikan. Saya tidak pergi, saya tetap di sisinya di ibu kota, sambil belajar tulisan manusia untuk berintegrasi lebih baik. Bangsawan tua dan kepala sekolah, yang mengetahui Celina tidak bersalah, maju untuk membereskan kekacauan, meminta maaf kepadanya, karena telah menggunakannya sebagai umpan, untuk Karen.
Berkat mereka, Celina diberikan kartu identitas dan paspor resmi. Setelah itu, kepala sekolah membawa saya dan Celina untuk bertemu putra guru saya. Orang ini juga mengajak kami berjalan-jalan di sepanjang jalan ibu kota yang ramai. Namun, Celina tetaplah roh ular, dan perbedaannya membuat orang-orang memandangnya dengan mata hati-hati dan ketakutan. Meskipun demikian, dia tetap berusaha tersenyum, memilih untuk membeli beberapa barang kecil sebagai hadiah untuk penduduk desa perbatasan. Dalam matanya yang penuh tekad, saya semakin menghargainya. Sebelum kami pergi, guru secara langsung bertanya apakah saya ingin mendaftar di Akademi Kerajaan. Kepala sekolah juga dengan tulus mengatakan bahwa jiwa saya sangat istimewa, dan jika saya belajar sihir secara sistematis, masa depan saya akan jauh lebih maju. Saya diam-diam menjawab bahwa saya akan mempertimbangkannya dengan matang setelah kembali ke desa. Celina tidak bisa menyembunyikan rasa keterikatannya, matanya seolah ingin menahan saya di sisinya lebih lama, tetapi saya tahu jelas bahwa saat ini, penduduk desa lebih membutuhkan saya daripada hal lainnya. Meskipun demikian, Christina menasihati temannya bahwa di akademi, dia akan belajar lebih banyak, dan jika ada kesempatan, saya harus mencobanya. Sementara saya masih ragu-ragu, kabar buruk tiba-tiba datang. Tim patroli roh hutan menemukan bahwa wilayah mereka sedang diserang dengan kejam oleh monster, menderita kerugian besar. Bayangan bahaya sekali lagi menyelimuti, membuka babak berikutnya, yang penuh gejolak bagi saya, Celina, dan rekan-rekan saya. Roh hutan yang sedang berpatroli, tiba-tiba menemukan portal spasial besar di bagian terdalam hutan. Dari celah gelap itu, monster yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar seperti air terjun hitam pekat. Raungan bergema di mana-mana, menyebabkan burung dan hewan kecil panik melarikan diri. Para roh belum sempat bereaksi ketika mereka ditemukan oleh gerombolan monster, yang menerjang ke arah mereka seperti angin puyuh yang marah. Pertempuran berlangsung dalam waktu singkat namun berdarah, dan seluruh tim patroli dimusnahkan sepenuhnya, hanya menyisakan jejak mengerikan dalam kabut dingin hutan. Saat ini, saya masih belum mengetahui apapun tentang tragedi itu. Seperti biasanya, saya dengan sabar melatih anak-anak di desa, mengajari mereka gerakan dasar dengan pedang kayu. Celina berdiri di dekatnya mengamati, perasaan samar tiba-tiba muncul di hatinya. Dia memikirkan hari ketika saya akan meninggalkan desa untuk pergi ke Akademi Sihir, dan kesedihan yang kuat menyusup ke dalam pikirannya. Namun, pikiran-pikiran ini dengan cepat terganggu ketika sekelompok anak nakal berlari, berceloteh riang dan terus-menerus mengganggu ekornya yang lembut, membuat Celina merasa malu sekaligus lucu. Tepat pada saat itu, Christina muncul. Dia mengungkapkan niatnya untuk pergi berburu di hutan bersama saya. Awalnya saya ingin menolak, mengatakan bahwa alasan ini tidak cukup meyakinkan untuk meninggalkan pekerjaan. Christina harus memberikan alasan lain bahwa mereka perlu menjaga kawanan babi yang sedang digembalakan di hutan. Dengan penjelasan ini, sulit bagi saya untuk menolak, dan akhirnya saya setuju. Setelah itu, saya, Christina, dan beberapa penjaga memimpin kawanan babi jauh ke dalam hutan. Saat kawanan babi bergerak, seekor anak babi tiba-tiba tersesat, memaksa seorang penjaga untuk mengejarnya. Ketika dia menyusul, dia menemukan anak babi itu sedang diserang oleh makhluk aneh. Tepat pada saat itu, seekor harimau ganas juga muncul dan menerjang. Penjaga itu panik, tidak bisa melawan. Tapi untungnya, Balim datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Namun, bahaya belum berakhir, ketika seekor monster tiba-tiba menerjang keluar dari kegelapan, dan menyerang Balin secara langsung. Teriakan, kesakitan Balin bergema di hutan yang dalam, membuat aku dan semua orang bergegas untuk memberikan bantuan. Monster di hadapan kami sangat ganas, tetapi tidak sebanding dengan kekuatan seekor naga. Hanya dengan satu pukulan kuat, aku berhasil mengalahkannya. Christina bertanya dengan terkejut, makhluk jenis apa itu? Aku menjawab bahwa ini bukan monster biasa, melainkan iblis, khususnya iblis tingkat rendah, tetapi dengan kecepatan dan kekuatan besar, membuatnya sangat sulit dihadapi. Saat monster itu berusaha bangkit setelah pukulan tadi, aku meluncurkan sinar energi yang tepat yang melemahkannya, dan Christina segera mengayunkan pedangnya, untuk menghabisinya setelah itu. Aku berpesan kepada Christina, bahwa penduduk desa sama sekali tidak boleh tahu tentang kemunculan iblis. Karena jika kabar ini tersebar, semua orang akan panik. Setelah kembali, para tetua desa segera mengadakan pertemuan mengenai luka Balin. Diskusi berlangsung tegang, namun pada akhirnya mereka memutuskan untuk membiarkan aku dan Celina menyelidiki hutan. Christina juga sangat ingin ikut, tetapi karena status bangsawannya, kepala desa menolak. Dalam perjalanan ke hutan, aku dengan lembut mengatakan bahwa sudah lama aku tidak memiliki kesempatan berjalan berdua dengan Celina. Mendengar itu, Celina tersipu, dan dengan gugup menjawab bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak menjadi beban bagiku. Tapi tak lama kemudian, mereka menemukan Christina diam-diam mengikuti. Menghadapi tatapan menyelidik kami, Christina menjelaskan bahwa desa itu juga sangat penting baginya, sehingga dia tidak bisa hanya berdiri diam, tanpa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, dia ingin membantu melindunginya. Setelah itu, mereka membagi tugas.
Celina akan bertanggung jawab mengendalikan monster, sementara aku dan Christina akan menangani serangan. Mereka bertiga terus melangkah lebih dalam ke hutan. Tidak ada tanda-tanda abnormal sampai bayangan besar tiba-tiba muncul menghalangi jalan mereka, seketika membuat Christina tegang dan menghunus senjata, siap bertarung. Tetapi pemandangan berikutnya membuatnya takjub karena Celina dengan mudah mendekati dan berteman dengan makhluk besar itu. Aku menjelaskan bahwa monster selalu takut padaku sebelumnya, tetapi sekarang mereka tidak lagi menunjukkan rasa takut. Hal ini juga membingungkanku. Christina merasa bingung melihat bagaimana Celina dan aku bisa rukun dengan monster. Monster itu. Celina mengingatkannya bahwa dia sendiri juga monster. Baru saat itu, Christina ingat dan merasa malu karena melupakan detail tersebut. Seekor monster kecil dengan malu-malu mendekati Christina. Celina memberinya sebuah apel, dan menyuruhnya mencoba memberinya makan. Christina menurut, lalu dengan lembut mengelus kepalanya, dan tanpa sadar merasakan kegembiraan sederhana. Celina menjelaskan bahwa monster-monster ini sebenarnya hanya mendekati manusia, karena mereka lapar. Biasanya, mereka tidak berniat menyerang. Aku berkomentar bahwa jika makhluk sekuat ini diusir dari habitatnya, pasti ada sesuatu yang tidak biasa terjadi jauh di dalam hutan. Saat beristirahat, Celina tiba-tiba melihat Christina dan memujinya cantik. Aku juga setuju, membuat Christina tersipu malu. Celina penasaran menanyakan rahasia untuk meningkatkan daya tarik, percaya bahwa jika ia memiliki ini, sihir memesonanya akan lebih kuat, membantunya lebih mudah menemukan pasangan hidup. Aku tersenyum, dan mengatakan bahwa dengan penampilannya saat ini, Celina sudah cukup menarik. Pujian ini, membuat Celina salah paham bahwa aku bermaksud menikahinya, jadi dia tidak perlu berubah lagi. Saat Celina masih tenggelam dalam pikirannya, aura abnormal tiba-tiba memancar dari jauh di dalam hutan. Sebuah bola sihir melesat dan jatuh di dekat mereka. Di dalamnya terdapat roh kecil, yang tidak sadarkan diri. Sebelum mereka sempat menyelidiki, iblis-iblis lain berbondong-bondong datang, mengepung mereka. Berkat pengalaman sebelumnya, kelompokku tidak menemui banyak kesulitan. Dua monster bahkan mencoba menggunakan tubuh mereka untuk memblokir serangan, tetapi aku mengubah lenganku menjadi bentuk naga dan menghancurkan mereka. Setelah pertempuran berakhir, roh kecil itu terbangun dan memperkenalkan dirinya sebagai Marl. Dia mengungkapkan rasa terima kasih, karena telah diselamatkan dan menjelaskan bahwa dia melarikan diri ke sini, setelah diburu oleh pasukan monster. Christina berharap Marl bisa memberikan lebih banyak informasi berguna tentang situasi di hutan. Saat ini aku menyadari bahwa kami dikelilingi oleh kelompok lain, tetapi rasanya bukan permusuhan, melainkan kehati-hatian. Ketika kelompok itu menurunkan senjata, sekelompok elf muncul dari hutan. Pemimpin mereka melangkah maju, dan memerintahkan Marl kembali ke suku. Meskipun kelompokku telah menyelamatkan Marl, para elf di hutan tetap waspada, karena manusia dan monster ular secara tradisional, adalah penjajah wilayah. Aku dengan tenang mengatakan bahwa aku berasal dari desa tetangga, dan tujuanku hanya untuk menyelidiki, karena monster terus bermunculan baru-baru ini. Mendengar itu, kepala suku Gio menerima alasan tersebut, tetapi juga menyarankan kelompokku untuk segera meninggalkan hutan, karena semakin berbahaya. Aku mengerti bahwa penyebabnya pasti berasal dari munculnya gerbang spasial. Saat itu, Christina menyatakan keinginannya untuk membantu. Aku berpikir keras. Aku tahu bahwa kemunculan monster tingkat rendah ini hanyalah permulaan. Selama gerbang itu ada, monster yang lebih kuat akan segera muncul. Demi keselamatan desa. Bahkan jika aku harus mengungkapkan kekuatan nagaku, aku akan menghilangkan ancaman ini sejak awal. Setelah itu, aku menyarankan Gio untuk mengesampingkan perbedaan ras untuk sementara waktu dan bekerja sama. Kakak perempuan Gio juga menasihati bahwa kelangsungan hidup suku lebih penting daripada aturan apapun. Setelah merenung lama, Gio akhirnya setuju untuk bekerja sama. Tepat pada saat itu, tanah berguncang hebat. Dari dalam hutan yang dalam, aura iblis membara, gerbang spasial terbuka, dan monster-monster kuat melangkah keluar. Aku segera menggunakan sihir angin untuk meningkatkan kecepatan sekutu. Seluruh kelompok dengan cepat mundur ke arah desa elf. Dalam perjalanan, mereka mendengar tawa keras seorang ksatria iblis, salah satu dari 4 ksatria. Dia mengatakan bahwa mereka akan memainkan sebuah permainan. Siapapun yang menemukan desa elf terlebih dahulu, akan diizinkan untuk membantai sesuka hati. Begitu selesai berbicara, dia melesat ke hutan, meninggalkan tawa biadab di belakangnya. Di desa elf, situasinya sangat genting. Meskipun penduduk desa telah berusaha sekuat tenaga melawan gerombolan monster, kekuatan mereka terlalu timpang. Tepat ketika garis pertahanan akan runtuh, Georude muncul. Hanya dengan satu pukulan, dia menghancurkan lapisan pertahanan, dan mulai membantai tanpa ragu. Ketika tombak raksasanya hendak menusuk seorang anak, banyak tanaman merambat tiba-tiba tumbuh dari tanah, melilit erat tubuh Georude, dan mengisap darah serta dagingnya. Orang yang menganggap dirinya tak terkalahkan, mendapati dirinya terkekang, dan tidak bisa bergerak. Orang yang datang memberikan bantuan untuk desa itu adalah Diodora, seorang penyihir wanita pengendali alam. Saat ini, aku juga merasakan bahaya, dan tidak lagi menahan kekuatanku.
Aku melepaskan sihir naga, menghancurkan sekelompok besar monster. Aku juga memberikan kristal roh bumi yang aku peroleh sebelumnya kepada Christina dan Selina. Berkat itu, keduanya mampu mengerahkan sihir yang kuat. Ketika kekuatan mereka bertiga menyatu, semua monster di area itu langsung dimusnahkan. Sementara itu, di pusat desa, Diodora berhadapan langsung dengan Gyorud. Dia menuduhnya melakukan kejahatan terhadap alam. Gyorud mengejek balik bahwa di dunia ini, hanya ada satu jenis dosa, yaitu kelemahan. Diodora tidak membantah. Dia menyatakan keputusan akhir dan bersiap menyerang. Tetapi tepat pada saat itu, semua tanaman merambat yang dia panggil tiba-tiba layu. Sosok lain melangkah keluar, seorang ksatria iblis lainnya. Gyorud sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih, dan malah menyalahkan rekannya. Dia dengan dingin mengatakan bahwa tugasnya adalah menyelidiki titik lemah lawan. Menghadapi dua ksatria iblis, Diodora tidak gentar. Dia hendak melepaskan kekuatan alam, tetapi menyadari bahwa dia tidak lagi merasakan kehidupan di sekitarnya. Alasannya adalah taman bunga di hutan telah dihancurkan sepenuhnya oleh Rafflesia dalam perjalanan ke sini. Diodora menyerang dengan marah, tetapi Rafflesia membalas bahwa di antara bunga selalu ada perjuangan untuk bertahan hidup, jadi dia seharusnya berterima kasih padanya. Tanaman merambat Diodora dengan mudah dinetralkan oleh penghalang Rafflesia. Kekuatan yang pernah menekan Gyorud kini benar-benar hilang. Alasannya adalah Rafflesia adalah roh bunga, tetapi termasuk jenis bunga neraka raksasa yang memangsa roh lainnya. Meskipun demikian, Diodora tidak takut. Dia memfokuskan seluruh kekuatannya pada serangan berturut-turut, dan dalam momen kelengahan berhasil melukai Rafflesia. Namun hal ini hanya membuat musuh semakin marah. Dia membalas dengan ganas dan Gyorud ikut bergabung. Dikelilingi oleh dua musuh kuat, Diodora perlahan kelelahan dan jatuh. Kekuatan sihirnya melemah dengan cepat. Kematian sudah dekat. Tepat ketika kedua ksatria bersiap melancarkan pukulan terakhir, seberkas cahaya dari langit menghantam, menjatuhkan keduanya mundur puluhan meter. Orang yang muncul tepat waktu tidak lain adalah aku. Sementara semuanya masih kacau, aku tidak peduli dengan sekitar, melainkan segera mendekati Diodora untuk menanyakan lukanya. Tindakan ini membuat Gyorud marah, yang pada dasarnya tidak pernah menyukai manusia. Dia segera berniat menerjang untuk menyerangku, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Christina telah melangkah maju dan menghalanginya. Rafflesia dari belakang juga bermaksud menyerangku secara diam-diam, tetapi anak panah yang ditembakkan dari jauh tepat waktu menggagalkan niat itu. Aku dengan tenang mengatakan bahwa ini adalah desa suku elf, dan para pendatang tidak boleh meremehkan kekuatan dan tekad orang-orang yang telah hidup dan melindungi tanah ini selama beberapa generasi. Tepat pada saat itu, dari jauh di dalam hutan, aura suram bergema, lebih gelap dari apapun yang pernah muncul sebelumnya. Sebuah gerbang ruang raksasa bergetar, memancarkan sihir hitam pekat, dan sosok besar melangkah keluar. Ini adalah salah satu jenderal iblis terakhir dari alam iblis, yang telah melanggar segel untuk bermanifestasi. Gyorud ingin segera menyelesaikan semuanya sebelum tuannya tiba. Namun, sebelum dia sempat bertindak, seluruh tubuhnya diikat erat oleh rantai sihir. Celina lah yang menciptakan lingkaran penahanan ini. Dia meledak dalam amarah menyaksikan iblis membantai peri hutan dan peri bunga. Celina memutuskan untuk mengorbankan kebencian, penderitaan, dan dendamnya, memanggil jiwa ular berkepala 7, dan mengendalikannya untuk menyerang Gyorude dengan ganas. Rafflesia ingin bergegas menyelamatkan rekannya, tetapi aku dengan kekuatan yang superior berhasil melemparkannya hanya dengan satu pukulan. Segera setelah itu, Diodora juga melepaskan sulur raksasa yang menyabet dengan kuat, memaksa Rafflesia terkapar di tanah. Aku pada saat yang sama merasakan aura aneh tepat di belakangku. Tanpa ragu sedikit pun, aku segera menembakkan tombak api ke arah itu dan menemukan bahwa pendatang baru adalah Jelen, ksatria lain dari alam iblis. Saat ini, Gyorud sedang mencoba memecahkan segel untuk menyerang Celina, tetapi Christina menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan itu. Gyorud terkejut bahwa manusia biasa dapat melawannya. Dia dengan merendahkan menyimpulkan bahwa Christina pastilah semacam manusia super. Christina tidak banyak bicara. Dia segera melepaskan segel pada pedangnya, lalu melakukan teknik secepat angin, melompat tinggi, dan menusuk tepat ke tubuh Gyorud. Sementara keduanya bertarung, Selina sekali lagi menggunakan teknik jebakan ular untuk mengikat Jelen erat-erat. Dia tertawa mengejek, menganggap teknik itu hanya seperti menggelitik baginya. Namun, Celina tidak berniat mundur. Dia tetap teguh menahan lawan. Ketika Jelen sedang bersiap melancarkan pukulan mematikan ke arah Celina, aku tepat waktu melindunginya. Aku memusatkan seluruh kekuatan naga di tangan kananku, melayangkan pukulan kuat yang membuat raksasa seperti Jelen terpental jauh. Aku berniat menghabisi lawan saat itu juga. Namun, tepat pada saat itu, jenderal iblis terakhir dari 4 ksatria iblis, Jork, muncul. Aku segera menyadari bahwa Jork berbeda dari 3 lainnya. Ksatria-ksatria sebelumnya masih mempertahankan naluri iblis, suka menyiksa lawan dan menyakiti mangsanya. Tapi Jork berbeda. Dia memancarkan aura ganas, mata yang menyala menunjukkan bahwa dia mendambakan pertarungan yang adil.
Jork mengayunkan dua pedang besarnya menyerangku, dan aku menggunakan pedang tipisku untuk menangkis. Tepat pada saat itu, napas naga dalam diriku meledak, membuat Jork terdiam dan mengingat sosok yang akrab dari masa lalu. Aku terus melancarkan serangan balik yang ganas, tidak memberi Jork waktu untuk berpikir. Christina, Selina, dan Diodora semuanya sangat terkejut, karena mereka tidak menyangka aku bisa mendominasi lawan yang begitu kuat. Jork menjadi semakin bersemangat. Dia berkata bahwa dia tidak pernah menyangka akan menghadapi lawan sekuat itu. Aku tidak menyembunyikan apapun lagi. Aku mengungkapkan identitas Jork yang sebenarnya, bahwa dia berbeda dari ketiga lainnya karena dia bukan iblis biasa, melainkan dewa yang jatuh. Jork tidak peduli. Sebaliknya, dia menatapku dengan sangat antusias karena aku sendiri membawa rahasia besar. Aku merasa bertentangan. Aku tahu, aku tidak bisa mengalahkan Jork hanya dengan status manusia. Tetapi jika aku melepaskan sepenuhnya kekuatan naga, seluruh desa akan hancur, tidak memberiku kesempatan untuk berpikir. Jork menyerbu dengan serangkaian serangan pedang, memaksaku untuk terus menghindar. Semakin bertarung, Jork semakin haus darah. Dia mengumpulkan kekuatan sihir untuk mempersiapkan serangan mematikan. Sementara itu, Rafflesia dan Georude juga mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak. Christina dan Celina ingin bergegas membantu, tetapi dihentikan oleh Jelen. Ketika ketiganya melancarkan serangan secara bersamaan, aku terpaksa melepaskan keraguanku. Aku meledakkan kekuatan naga untuk menghentikan semuanya. Tidak hanya dengan mudah menetralkan serangan dari belakang, tetapi aku juga menembakkan gelombang energi tepat ke arah Rafflesia dan Georud, menyebabkan keduanya terluka parah. Jork tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa aku jelas tidak mungkin dikalahkan oleh serangan curang murahan seperti itu. Tapi bisakah aku menahan teknik berikutnya? Dia segera melepaskan sumber kekuatan sihir yang sangat besar, membentuk kolom cahaya hitam pekat, menembak lurus ke arahku. Celina berteriak ketakutan, tetapi aku tetap tenang, bahkan berbalik dengan senyum meyakinkan. Aku memfokuskan seluruh kekuatan naga pada pedangku, melancarkan tebasan dahsyat yang sepenuhnya menetralkan serangan Jork. Jork menjadi semakin bersemangat. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyangka aku bisa menahan teknik pamungkas itu. Perjalanan ini sama sekali tidak sia-sia. Namun, aku tidak bisa bertarung sepenuhnya karena harus mengkhawatirkan keselamatan orang-orang di sekitarku. Jork menyadari hal ini dan menyatakan bahwa dia akan memberi penduduk di sini 3 hari untuk memilih, apakah akan bertahan hidup atau menghadapi kepunahan. Setelah 3 hari, dia akan kembali bersama pasukannya, berharap aku akan bertarung dengan semua kekuatanku. Setelah mengatakan itu, Jork dan 3 ksatria lainnya mundur. Begitu mereka menghilang, Celina bergegas memelukku, menuduh bahwa senyumku barusan seperti ucapan selamat tinggal. Aku hanya tersenyum meyakinkan, tetapi mata tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Setelah itu, Gio membawaku, Christina, dan Selina menemui 3 kepala suku dari suku hutan. Kepala suku Peri, Gio, berbicara lebih dulu, mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam karena telah menyelamatkan desa. Dia menekankan bahwa krisis ini bukan hanya untuk hutan, tetapi juga melibatkan seluruh dunia, sehingga diperlukan kerjasama dari kekaisaran manusia. Tepat pada saat itu, sesosok muncul di balik pintu. Itu adalah kepala sekolah Akademi Sihir yang datang untuk menghadiri pertemuan penting ini. Hutan ini adalah kampung halaman kepala sekolah, jadi dia pasti tidak akan pernah mengabaikan perubahan apapun yang mendekat. Ikatan dirinya dengan tanah kelahirannya membebani hati. Setiap ranting dan daun seolah memanggil namanya, mengingatkan bahwa tanggung jawabnya adalah melindunginya dengan segala cara. Kepala suku Peri juga memahami ini. Dia berkata suku Peri tidak akan tinggal diam menunggu musuh menyerang dalam 3 hari lagi karena jika hanya bertahan secara pasif, mereka pada akhirnya akan dimusnahkan. Sebaliknya, suku Peri akan melancarkan serangan aktif, mencari cara untuk menghancurkan gerbang teleportasi alam iblis. Dia percaya bahwa begitu gerbang hancur, dengan mengandalkan kemampuan pemulihan diri hutan kuno ini, semuanya akan berangsur-angsur kembali seperti semula. Pohon-pohon akan tumbuh kembali, bunga-bunga akan mekar, dan kehidupan sekali lagi akan memenuhi setiap sudut. Sementara itu, di tempat yang sama sekali berbeda, Jork dan Rafflesia sedang melampiaskan amarah. Keduanya membantai tentara iblis dengan brutal, setiap tebasan seolah melampiaskan semua kemarahan, karena kegagalan melawan aku dalam pertarungan sebelumnya. Jeritan para iblis bergema di seluruh medan perang, tetapi tampaknya tidak bisa meredakan amarah di hati mereka. Melihat pemandangan ini, Jelen angkat bicara, mengingatkan mereka bahwa tentara iblis bukanlah sumber daya tak terbatas, bukan alat yang bisa mereka bunuh sesuka hati. Mereka tidak bisa hanya menjadi tempat pelampiasan amarah. Kata-kata Jelen adalah peringatan dan ekspresi jelas dari rasa jijik terhadap kecerobohan dan keegoisan rekan-rekannya. Jork saat ini tenggelam dalam ingatan lama, mengingat kembali proses pertarungannya denganku. Ingatan itu begitu jelas, sehingga tidak mungkin salah bahwa aku adalah orang yang dia hadapi, ketika dia masih menjadi dewa perang, dalam pertempuran sengit melawan dewa yang jatuh dan legiun iblis.
Dia menyaksikan kedatangan Dewa Naga. Sekarang meskipun dia tidak bisa menjelaskan mengapa Dewa Naga berubah menjadi manusia, kegembiraan ekstrim melonjak di hatinya seumur hidup jika bisa bertarung melawan lawan sekuat itu. Dia merasa bahwa semua tahun di alam iblis tidak sia-sia. Kembali ke desa suku Peri, aku menemukan Diodora. Dia duduk diam, meratapi bunga-bunga yang hilang, yang dulunya adalah kebanggaan hutan yang dalam, tetapi kini dihancurkan oleh pembantaian iblis. Aku mendekat. Aku bertanya, apakah aku bisa menyentuh mereka? Hal ini awalnya mengejutkan Diodora. Aku tidak punya niat lain, selain ingin membantu menyembuhkan luka yang tersisa di tubuhnya. Meskipun Diodora dengan keras kepala menolak, tidak ingin orang lain mengkhawatirkannya, aku langsung melakukannya. Aku langsung menggunakan energi naga untuk menyalurkannya ke dalam luka. Begitu sumber energi itu bersentuhan, luka, yang telah disusupi oleh aura iblis dan tampaknya tidak dapat disembuhkan, dengan cepat menutup. Diodora tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia mengatakan bahwa aku benar-benar tidak seperti manusia biasa. Aku hanya tersenyum tipis, menjawab bahwa dia bisa menganggapku sebagai manusia dengan sedikit sihir. Setelah itu, aku kembali ke tempat tinggalku, di mana para gadis sudah memulai acara minum teh sore. Suasananya tampak sangat damai, tetapi kemudian topik percakapan secara alami beralih ke penampilan dan bentuk tubuh masing-masing. Aku duduk diam, tenang, mengamati semuanya. Tetapi tatapan tenangku membuat para gadis merasa sangat malu. Mereka tidak tahan dengan tatapanku, dan dengan lembut menegur bahwa aku seharusnya tidak menatap tubuh mereka seperti itu. Aku tetap tenang, percaya bahwa mengagumi keindahan bukanlah hal yang harus dihindari. Tidak dapat berdebat lebih lanjut, para gadis akhirnya memutuskan bahwa percakapan pribadi seperti itu hanya akan dilanjutkan ketika tidak ada pria. Ketika acara minum teh sore berakhir, Celina menyajikan piring untukku, tetapi tangannya sedikit gemetar. Getaran yang tidak luput dari mata tajamku. Malam tiba ketika kegelapan senyap menyelimuti seluruh hutan. Saya melihat Celina berdiri termenung. Menatap pemandangan indah itu, cahaya bulan menyinari dirinya, membuat penampilannya semakin rapuh. Namun tangannya masih tidak berhenti gemetar. Saya tidak buru-buru bertanya. Saya diam-diam berdiri di sampingnya, menikmati keindahan malam hutan bersamanya. Beberapa saat kemudian, ketika saya merasa Celina sudah agak tenang, saya perlahan bertanya apakah dia merasa takut. Celina menggelengkan kepalanya pelan, suaranya merendah. Dia bilang itu bukan rasa takut. Dia menceritakan bahwa dalam pertempuran melawan Jenderal Jelen, hanya dengan satu perintah kepada ular berkepala 7 dan sedikit kekuatan tambahan, dia bisa menghabisinya. Meskipun dia tahu pasti bahwa Jelen adalah orang yang menyebabkan kematian tak terhitung pada para roh dan bunga, pada saat yang menentukan itu, dia tidak bisa melakukannya. Karena hal ini, Celina merasa dirinya tidak berguna, lemah, dan patut disalahkan. Saya mendengarkan, saya menjawab bahwa kelembutan tidak pernah menjadi kesalahan. Jika Celina benar-benar sedingin yang diceritakan legenda, seperti ular yang hanya tahu membunuh, mungkin saya tidak akan mengizinkannya tinggal di desa Baron. Kata-kata saya menyentuh Celina, matanya mencerminkan emosi yang tidak bisa disembunyikan. Tepat pada saat itu, saya mengeluarkan kalung yang indah, dan langsung memasangkannya di lengan Celina. Saya mengatakan, kalung ini akan melindunginya, sebuah jimat untuk membantunya menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, Christina muncul, membawa selimut dan membungkusnya di sekitar kami berdua. Suaranya terdengar seperti teguran nakal bahwa tidak adil bagi mereka membiarkannya melewatkan pemandangan indah ini. Dan begitulah, kami bertiga duduk di bawah selimut, memandangi langit berbintang, menikmati momen damai yang langka sebelum badai perang. Celina sekarang telah berjanji pada dirinya sendiri, bahwa demi melindungi penduduk desa yang baik hati, dia tidak akan pernah ragu lagi. Setelah Celina tertidur, Christina bertanya kepada saya tentang sebuah misteri, merujuk pada konsep ras transenden. Saya sedikit ragu, lalu menjawab bahwa saya belum pernah mendengarnya. Jawaban itu meninggalkan banyak pertanyaan, tetapi Christina tidak bertanya lebih lanjut. Keesokan paginya, dia memberikan pidato yang menginspirasi, menggunakan kata-kata yang penuh semangat untuk membangkitkan semangat juang semua orang. Setelah itu, suku-suku hutan serempak maju menuju gerbang menuju dunia iblis. Olivia mengatakan kepada ketiganya bahwa aliansi akan bertanggung jawab untuk menghancurkan 3 gerbang sekunder dengan tujuan membawa saya, Christina, dan Celina ke gerbang utama dengan selamat. Saat ini, Celina juga turun dari kereta kuda, matanya penuh tekad. Dia menyatakan bahwa kali ini dia akan bertarung bersama Gio dan para roh. Dia tidak akan pernah ragu lagi. Di sisi ini, Jelen terus-menerus memusnahkan kelompok roh hutan. Dia bergerak seperti mimpi buruk, menyebabkan bahkan para prajurit paling berani pun cepat tumbang. Saat dia tertawa sombong, Celina tiba-tiba melancarkan serangan sihir yang kuat. Kekuatannya menekan Jelen ke tanah, mengguncang bumi. Celina sendiri sangat terkejut, bingung kapan dia mendapatkan kekuatan yang begitu besar, seolah-olah dia benar-benar berbeda dari dirinya yang sebelumnya. Setelah beberapa detik hening, Jelen menjadi semakin bersemangat.
Dia menggeram dengan liar saat melompat dari tanah, mata merah darahnya mencerminkan kegilaan. Dia menegaskan bahwa sekarang Celina baru benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi lawan yang dia inginkan. Di kereta kuda yang tidak jauh, Christina terus mengamati. Hatinya penuh kekhawatiran untuk Celina. Dia berniat turun untuk membantu temannya, tetapi saya berhasil menghentikannya tepat waktu. Saya menjelaskan bahwa saya telah memberikan Celina kristal sihir khusus sebelumnya. Itu akan melindunginya di saat-saat paling berbahaya, jadi kita harus percaya pada kekuatan yang bisa dikembangkan Celina. Hanya setelah mendengar jaminan saya, Christina merasa sedikit lega. Segera setelah itu, mata mereka tertuju pada pemandangan mengerikan di depan. Georud berdiri tegak di depan gerbang teleportasi. Di sekelilingnya terdapat mayat tak terhitung dari aliansi hutan hijau. Pemandangan tragis itu membuat atmosfer semakin mencekik. Christina tidak bisa menahan diri lagi. Dia memutuskan untuk menghadapi musuh yang menakutkan ini sendirian. Dia mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa dia akan menahan Georud di sini sementara saya harus terus maju ke gerbang utama. Tanpa ragu sedikit pun, Christina mengarahkan kereta kuda untuk mengalihkan perhatian. Kemudian tiba-tiba dia meluncur, turun dari udara, melancarkan serangan kuat yang menjatuhkan Georud. Pertempuran sengit antara keduanya segera meletus, setiap pukulan menciptakan suara seperti guntur yang mengguncang medan perang. Sementara itu, saya memilih maju sendirian lurus menuju gerbang utama untuk meminimalkan kerugian bagi aliansi. Sayap naga di punggung saya terentang lebar. Saya terbang melesat ke langit, menciptakan jalur cahaya panjang yang merobek langit. Satu-satunya tujuan saya adalah gerbang yang mengarah langsung ke alam iblis. Di tempat lain, Diodora menghadapi Rafflesia, musuh yang sangat dia benci, karena telah menghancurkan roh bunga. Untuk memastikan tidak ada yang bisa campur tangan, Rafflesia segera membangun penghalang dari tanaman merambat raksasa, mengunci keduanya dalam medan pertempuran pribadi. Diodora segera mengaktifkan sihirnya. Badai angin kuat dilepaskan, meniup kabut hitam beracun yang diciptakan oleh Rafflesia. Namun, lawannya jauh lebih berbahaya. Rafflesia mengubah energi vital yang dicuri dari roh bunga, mengubahnya menjadi sihir hitam pekat, lalu menembakkannya secara gila-gilaan ke Diodora. Kemampuan ini menjadikannya musuh alami sihir alam karena dia menyerap energi vital dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Dalam sekejap, Diodora dipaksa untuk fokus pada pertahanan, didorong mundur langkah demi langkah. Tidak ada pilihan lain, Diodora harus melepaskan kekuatan yang telah lama disegel. Rafflesia merasa sangat senang. Dia mengejek dan mengatakan bahwa pertempuran ini akan menjadi kontes siapa yang bisa menelan siapa. Dua aliran sihir raksasa bertabrakan. Cahaya aneh menyelimuti seluruh area. Pertempuran menjadi semakin sengit. Namun, daya tahan Rafflesia perlahan-lahan mendominasi. Diodora terus-menerus terpukul mundur, tubuhnya semakin lelah, tetapi rasa takut tidak pernah muncul di matanya. Sebaliknya, Diodora menatap lurus ke arah lawannya, bertanya apakah hidupnya merupakan cita rasa yang lezat. Rafflesia tertawa sombong, mengakui bahwa itu adalah cita rasa unik yang belum pernah dia rasakan. Diodora kemudian tertawa dingin, berkata, jika ini adalah makanan terakhirnya, maka dia harus makan sampai kenyang. Tepat pada saat itu, bunga aneh tiba-tiba tumbuh di wajah Rafflesia. Setelah itu, banyak sekali tangkai bunga tumbuh, dengan cepat melilit seluruh tubuhnya. Diodora mengungkapkan kebenaran bahwa pertempuran ini telah direncanakan sebelumnya, karena sehari sebelumnya, ketika dia menusuk tubuh Rafflesia dengan duri tajam, dia telah menanam benih bunga darah hitam di dalam dirinya. Bunga itu perlahan-lahan menguras darah dan dagingnya. Teriakan kebencian Rafflesia bergema dalam keputusasaan. Akhirnya, dia sepenuhnya ditelan oleh bunga mengerikan itu. Namun, Diodora juga telah kehabisan tenaga. Kehabisan tenaga membuatnya tidak bisa melawan gerombolan prajurit iblis yang mengancam untuk mengepungnya. Dia hanya bisa menutup mata menunggu kematian mendekat. Tetapi pada saat paling berbahaya, langit tiba-tiba menjadi gelap dan ribuan anak panah entah dari mana menghujani, menembus pasukan monster, memusnahkan semuanya dalam sekejap mata. Ketika sadar, Diodora melihat saya berdiri di depannya. Saya tidak hanya membersihkan musuh, tetapi juga menciptakan perisai pelindung, yang berfungsi sebagai penyembuhan dan pertahanan baginya. Terharu, Diodora mengucapkan terima kasih, tetapi segera setelah itu, matanya tertuju pada sayap naga di punggung saya. Dia menegaskan bahwa saya jelas bukan manusia biasa. Saya hanya tersenyum tipis. Saya mengatakan bahwa saya benar-benar manusia, hanya saja jiwa saya dari kehidupan sebelumnya pernah menjadi naga. Kedengarannya masuk akal. Setelah mengatakan itu, saya berbalik dan melanjutkan menuju gerbang alam iblis berikutnya. Diodora buru-buru menawarkan diri untuk ikut dengan saya, tetapi saya menggeleng, mengatakan bahwa saya akan terbang ke sana, dan dia mungkin tidak bisa mengikuti. Mendengar itu, Diodora sedikit memerah. Dia dengan ragu-ragu menyarankan bahwa jika saya menggendongnya terbang bukankah itu akan lebih baik, tetapi saya hanya menggelengkan kepala.
Saya percaya bahwa pertarungan yang akan datang dengan Jorg akan lebih mudah jika saya menghadapinya sendirian. Setelah berkata begitu, sayap naga saya mengepak kuat dan saya menghilang ke langit. Saat itu, situasi Celina sangat berbahaya, tubuhnya terluka parah. Ekor ular musuh telah menembus dirinya, memakukannya ke pohon kering. Para roh hutan harus mempertaruhkan nyawa, bertarung hingga berdarah untuk menyelamatkannya. Gio segera mencabut serpihan kayu dari tubuh Celina, berniat menggunakan sihir untuk mengurangi rasa sakit. Tetapi secara tak terduga, gelang yang pernah saya berikan kepadanya bersinar terang. Berkat itu, luka serius itu dengan cepat sembuh, di tengah keheranan semua orang. Phil segera menyarankan Selina untuk mundur, karena jika mereka terus bertarung, seluruh tim mungkin akan musnah sepenuhnya. Sementara itu, di medan pertempuran lain, Christina secara bertahap menyadari kelemahannya ketika menghadapi Giorud. Meskipun dia terus-menerus melukai Giorud, semua luka itu sembuh dengan cepat. Giorud memuji bahwa Christina benar-benar dari ras manusia super, tetapi dia masih bertanya-tanya tentang arti sebenarnya dari istilah tersebut. Giorud kemudian menjelaskan bahwa ras manusia super terdiri dari individu langka yang lahir dari manusia biasa yang lemah, tetapi memiliki kekuatan yang melampaui batas manusia. Karena hal ini, mereka sering ditolak oleh masyarakat manusia. Namun, ras manusia super justru merupakan ancaman utama bagi iblis. Bahkan iblis yang jatuh, atau dewa naga kuno pun bisa dikalahkan oleh mereka. Dia juga mengungkapkan bahwa pahlawan yang mengalahkan dewa naga kuno dalam legenda juga termasuk ras manusia super. Setelah menjelaskan, Giorud meminta Christina untuk mengungkapkan kekuatan sejatinya. Christina akhirnya mengerti bahwa kekuatan yang dia bawa adalah untuk menyingkirkan musuh di depan mata. Tanpa ragu sedikit pun, dia melepaskan semua segel pada pedangnya, melesat ke depan, dan melancarkan serangkaian teknik yang kuat. Hanya setelah beberapa kali serangan pedang tanpa henti, Christina berhasil mengalahkan Giorude, mengakhiri hidup iblis berbahaya ini. Di sisi lain, Jorg menyadari kedatangan saya. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, segera menundukkan kepalanya dengan hormat dan mengatakan bahwa dia pernah melayani Dewa Perang, dan telah menyaksikan pertempuran yang mengguncang langit dan bumi antara saya dan Dewa Perang. Sejak saat itu, dia selalu menantikan kesempatan untuk menghadapi saya secara langsung. Ketika saya bertanya mengapa, meskipun mengetahui identitas saya, dia masih berani menantang, Jorg dengan tenang menjawab bahwa karena saya sekarang telah menjadi manusia, dia yakin dia bisa menang. Selain itu, di hutan ini, saya tidak bisa menggunakan kekuatan penuh saya. Oleh karena itu, Jorg mengusulkan agar kita pergi ke alam iblis untuk pertarungan yang sesungguhnya. Pada saat yang sama, Phil, setelah menyarankan Selina untuk segera pergi, segera maju sendirian ke medan perang. Selina hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kelemahannya. Meskipun dia meyakinkan dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat saat menghadapi musuh, dia masih tidak bisa cukup kejam untuk bertindak. Jelas bahwa semua orang membutuhkan bantuannya. Namun, tubuhnya mengkhianati keinginannya, jatuh ke tanah tanpa kekuatan untuk melawan. Hanya ketika dia mendengar jeritan menyedihkan dari roh-roh hutan, Celina perlahan-lahan mendapatkan kembali semangatnya. Pertempuran ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kelangsungan hidup rekan-rekannya, jadi dia tidak bisa terus mundur. Tepat pada saat itu, perhiasan yang saya berikan padanya tiba-tiba bersinar, seolah menanggapi tekad yang menyala kembali di hatinya. Tepat ketika Jelen bersiap untuk membunuh Phil, Selina muncul tepat waktu, menggunakan rantai untuk mengikat lawan dengan erat dan kemudian melancarkan pukulan sihir yang sengit. Jelen mencoba melakukan serangan balik, tetapi terlempar jauh. Dia tidak marah, tetapi malah gembira, karena hanya lawan seperti inilah yang layak untuk dia gunakan semua kekuatannya. Namun, dia tidak menduga bahwa kekuatan Celina telah berubah. Dia mengerahkan teknik jebakan ular, tetapi kali ini 7 kepala ular menyatu menjadi 1 kepala naga raksasa. Jelen tidak bisa melawan dan dihancurkan di tempat. Di medan perang lain, saya telah menginjakan kaki di wilayah iblis, dan akhirnya bisa dengan bebas melepaskan kekuatan Dewa Naga. Jorg dipenuhi kegembiraan, menganggap hidupnya terhormat karena memiliki kesempatan untuk menghadapi salah satu dari 7 naga primordial. Dia segera melancarkan jurus pembunuh, pembantaian ganda langit dan bumi, untuk menghabisi saya. Namun, hanya dengan 1 ayunan pedang, saya dengan mudah menghancurkan kemampuan pamungkas itu. Selama waktu ini, aliansi hutan juga telah mendekati gerbang teleportasi. Mengetahui bahwa saya dan Jorg telah terlibat dalam pertempuran di alam iblis, ketiga tetua dengan cepat berdiskusi untuk menghancurkan gerbang tersebut. Meskipun tindakan ini dianggap pengecut, tetapi jika dibandingkan dengan nyawa penduduk hutan, mereka pikir tidak perlu banyak pertimbangan. Ketika Celina dan Christina tiba, keduanya segera menentang keputusan ini. Ketiga tetua berada dalam posisi sulit, karena saat mereka berdebat, musuh yang kuat dapat muncul dari gerbang teleportasi kapan saja. Selain itu, jika saya gagal, konsekuensinya bagi seluruh suku tidak akan terduga. Sebagai pemimpin, mereka berhak mempertanyakan penyerahan nyawa semua penduduk kepada saya, hanya karena kepercayaan Celina dan Christina. Saat itu, Celina mengatakan,
bahwa saya bisa memilih untuk menunggu bala bantuan dari kekaisaran, tetapi saya memilih untuk bertarung sekuat tenaga hanya demi kelangsungan hidup suku-suku di hutan. Diodora juga menambahkan bahwa jika mereka menutup gerbang teleportasi sekarang, apakah mereka masih layak disebut anak-anak hutan? Gio dan Phil juga menyatakan bahwa jika mereka harus melakukan tindakan pengecut seperti itu, mereka lebih baik gugur di medan perang. Menghadapi tekad yang kuat dari generasi muda, ketiga tetua hanya bisa menghela napas, mengakui bahwa usia tua telah membuat mereka takut, dan mereka hampir membuat kesalahan. Sementara itu, saya di dalam alam iblis benar-benar mengalahkan Jorg. Hanya satu pukulan yang membuat lawannya terbang jauh. Namun, semakin Jorg terdesak, semakin dia bertarung dengan sengit, terus menyerang tanpa henti. Saya mulai merasa bosan, jadi saya mengaumkan auman Dewa Naga, begitu kuat sehingga Jorg tidak bisa mengelak dan terlempar ke belakang, tetapi Jorg tidak mudah menyerah. Dia menyerbu lagi. Meskipun demikian saya bertekad untuk tidak membiarkan dia memperpanjang pertempuran. Hanya setelah beberapa ayunan pedang yang akurat, Jorg benar-benar tumbang. Saya menyatakan bahwa tekad orang ini tidak kalah dengan dewa perang Adet, lalu mengatakan bahwa pedang saya mewakili nyawa tak terhitung di hutan yang telah dibantai Jorg. Jorg merasa berterima kasih atas pengakuan saya, tetapi dia tetap bersikeras bahwa dia tidak akan menyesali apa yang telah dia lakukan. Setelah itu sosoknya benar-benar menghilang. Dari kejauhan, seorang iblis wanita misterius mengamati seluruh pertempuran. Melihat saya, dia tampak gembira, percaya bahwa naga kuno itu akhirnya belum menghilang. Dan kali ini, dia punya kesempatan lagi untuk bermain-main dengan Anda sekali lagi. Sementara itu, di gerbang teleportasi, semua penduduk hutan serentak bersorak gembira ketika melihat saya melangkah keluar sendirian, utuh setelah pertempuran. Semua orang merasa lega, lalu bersama-sama menghancurkan gerbang itu, mengakhiri bahaya di tempat. Untuk merayakan kemenangan, penduduk hutan mengadakan pesta besar. Dalam suasana festival itu, Christina dan Selina muncul dalam pakaian tradisional para pemimpin wanita Sukuro, yang membuat saya kagum. Tatapan saya yang jujur dan berani membuat kedua gadis itu sulit untuk tetap tenang. Saya tidak menyembunyikan pujian saya, memuji kecantikan mereka. Ketika Christina ditarik oleh wanita lain untuk mengobrol, saya tidak melewatkan kesempatan, dan mengundang Celina menari ketika musik merdu khas roh-roh terdengar. Celina hampir tidak bisa menyembunyikan perasaannya terhadap saya, dan menunjukkannya dengan sangat jelas. Namun, saya naif, tidak menyadari makna tersembunyi dalam kata-katanya. Di akhir malam, ketika Celina mabuk dan jatuh di pangkuan saya, dia tidur nyenyak. Saat itu, sebuah lagu dari kejauhan menarik perhatian saya, membuat saya mengikuti suara tersebut. Ternyata, Christina sedang berdiri sendirian menyanyi. Lagu itu menceritakan tentang perbuatan heroik orang pemberani dan naga putih ketika mereka bersama-sama mengalahkan naga jahat, membangkitkan kenangan mendalam dalam diri saya. Ketika lagu itu berakhir, saya bertanya tentang asal-usulnya, dan mengetahui bahwa itu adalah lagu yang diturunkan melalui banyak generasi dalam keluarga Christina. Ketika saya penasaran tentang akhir setelah naga jahat dikalahkan, Christina hanya bisa menjawab bahwa lagu itu berhenti tepat di bagian itu, tanpa ada kelanjutan. Melihat saya sangat tertarik pada lagu itu, Christina bertanya, bagaimana menurut saya, nasib orang pemberani dan naga putih itu? Saya menjawab bahwa apapun yang terjadi, naga putih akan tetap menghargai persahabatan dengan orang pemberani itu. Keesokan paginya, ketika semua orang bersiap untuk berpisah, kepala sekolah sekali lagi mengundang saya ke Akademi Sihir, tetapi saya hanya mengatakan bahwa saya butuh waktu untuk berpikir lebih lanjut. Diodora memberi saya sekantong biji mawar hitam sebagai ucapan terima kasih, lalu tiba-tiba mencium bibir saya tanpa memberi saya waktu untuk bereaksi. Celina, yang berdiri di dekatnya, mendidih karena cemburu, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, saya dan semua orang kembali ke desa. Tetapi begitu saya menginjakkan kaki di rumah, krisis tak terduga sedang menunggu di depan. Keesokan paginya, saya bangun seperti biasa. Semuanya tampak seolah tidak ada krisis yang terjadi semalam. Di bawah sinar matahari pagi yang lembut, desa kecil itu perlahan terbangun. Suara hiruk-pikuk pasar mulai ramai. Di pasar desa, berkat bantuan saya yang diam, namun gigih, penduduk desa dan roh-roh hutan telah menjadi lebih ramah, berinteraksi lebih alami satu sama lain. Diodora, Gio, dan Marl juga sering berkunjung. Mereka telah menjadi tamu akrab kelompok saya. Christina, dengan karisma khasnya, terus-menerus dikelilingi oleh gadis-gadis roh yang tak henti-hentinya mengobrol. Pemandangan ini membuat Diodora geli, dia tertawa nakal dan mulai menggoda. Melihat itu, Celina sedikit mengerutkan kening, menyuarakan harapannya, agar Diodora berhenti menggoda Christina. Tetapi begitu dia selesai berbicara, Diodora dengan cepat mengalihkan sasarannya ke Celina. Godaannya langsung membuat Celina tersipu. Saat makan siang, Selina berinisiatif mengundang saya dan Kapten Balin berburu. Saya hanya tersenyum, mengatakan bahwa hal-hal kecil seperti itu sudah diurus oleh Celina, dan saya tidak perlu ikut campur. Tetapi Celina segera memprotes.
Dia mengingatkan saya bahwa susu yang baru saja saya minum adalah hadiah dari seorang gadis desa, yang berarti saya sudah menerima pembayaran di muka, jadi tidak ada alasan untuk menolak ikut serta dalam perjalanan berburu. Menghadapi tekad seperti itu, saya hanya bisa mengangguk setuju. Di hutan lebat, Selina menemukan sarang beruang induk yang bersembunyi di depan. Matanya menjadi tajam. Dia segera menggunakan sihir untuk memaksa beruang raksasa itu menampakkan diri. Begitu ada kesempatan, Balin dan para prajurit menyerbu, bilah pisau dingin mereka menebas tubuh hewan itu. Pemandangan ini, tanpa sengaja membuat saya mengerutkan kening, hati saya terasa sakit. Saya segera memblokir anak beruang yang tersisa, bertanya dengan suara keras mengapa semua orang bertindak seperti itu. Kekacauan di hutan telah berakhir. Monster-monster ini tidak pernah secara aktif menyerang manusia. Jadi, apa alasan mereka melakukan pembunuhan tanpa arti ini? Balin hanya mencibir, mengejekku terlalu naif. Baginya, monster akan selalu menjadi monster. Selama mereka ada, potensi bahaya bagi manusia akan selalu mengintai. Jika suatu hari nanti seseorang terluka, siapa yang akan bertanggung jawab? Kata-kata ini mendapat anggukan persetujuan dari beberapa prajurit. Bahkan Celina menghela napas pelan, mengatakan bahwa meskipun ada perbedaan, monster tetap merupakan bahaya bagi manusia. Kata-kata ini membuatku merasa lebih terasing dari sebelumnya. Seolah-olah jarak tak terlihat antara aku dan semua orang semakin besar. Membawa beban ini, aku kembali ke rumah, mencoba mencari kedamaian dalam pekerjaan pertanian yang akrab. Aku merawat setiap petak sawah dengan hati-hati, menyirami setiap rumpun bunga. Namun Airi tiba-tiba muncul, menanyakan mengapa aku terus melakukan ini ketika semua penduduk desa telah memutuskan untuk pergi mencari kehidupan baru. Menurut gadis kecil itu, desa ini tidak lagi menawarkan harapan. Kata-kata ini mengejutkanku. Aku segera berlari ke rumah kepala desa, untuk menanyakan hal itu padanya. Aku tidak mengerti, mengapa penduduk desa ingin meninggalkan tempat ini, sebuah desa yang dibangun dengan keringat dan air mata banyak generasi. Namun, kini semua orang bisa dengan mudah melepaskannya, setuju untuk pergi tanpa ragu. Tapi jawabannya hanyalah rasa lelah. Penduduk desa mengatakan bahwa mereka kelelahan. Mereka tidak bisa menjadi lebih baik di sini. Aku berdiri kaku, seluruh tubuhku membeku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya aku yang benar-benar mencintai tempat ini. Keesokan paginya, keluarga-keluarga mulai pergi. Bahkan ayah, ibu dan adik laki-lakiku sudah menyiapkan barang bawaan. Ibuku hanya berpesan dengan lembut, agar putranya menjaga dirinya sendiri. Dia percaya bahwa aku tidak seperti orang lain. Aku bisa bertahan hidup sendiri. Dalam sekejap, desa yang dulunya ramai berubah menjadi keheningan yang hampa. Aku melihat kepergian mereka, merasakan kekosongan yang tak terlukiskan di hatiku. Untungnya, Celina belum pergi. Senyumnya yang cerah saat makan sedikit meredakan suasana di hatiku. Tapi, tepat pada saat itu, ledakan dahsyat terdengar dari kejauhan, membuat kami berdua terkejut. Ketika kami berlari ke tempat kejadian, aku terkejut melihat rumahku sendiri dilalap api. Api merah menyala menelan kenangan, menelan rumah yang telah aku jaga. Pelakunya tidak lain adalah Christina. Dia mengatakan bahwa aku tetap mempertahankan rumah ini. Aku keras kepala untuk tinggal. Sekarang rumahnya sudah terbakar, apalagi alasan untuk bertahan. Dia bahkan berniat membakar seluruh ladang. Aku bergegas mencoba menghentikannya, tetapi sebelum aku sempat berbicara, Celina melirikku dengan wajah bersalah dan mengakui bahwa dia juga sedang bersiap untuk pergi. Hatiku seolah hancur berkeping-keping. Aku hampir memohon agar Celina tidak meninggalkanku. Christina mengambil kesempatan ini untuk menusuk hatiku lebih dalam, mengatakan bahwa aku bukanlah manusia sejati. Selama aku ada, manusia tidak akan pernah damai. Mendengar kata-kata itu, kekuatanku tiba-tiba menghilang. Seluruh tubuhku jatuh ke jurang keputusasaan. 16 tahun melindungi desa, namun sebagai balasannya, hanya ada pengasingan. Aku bertanya pada diriku sendiri apa yang salah aku lakukan. Sebuah suara suram bergema di kepalaku. Perlindungan hanyalah bentuk kasih sayang yang arogan. Semuanya hanya sepihak darimu, manusia tidak akan pernah menerimamu. Kau telah memanfaatkan teman Fatumanmu untuk melarikan diri dari dunia itu. Sekarang saatnya untuk kembali. Dalam sekejap mata, ketika aku membuka mata, aku telah kembali ke wujud asliku, seekor naga raksasa. Luka fatal yang pernah disebabkan oleh pahlawan pemberani kini telah lenyap. 16 tahun hidup dalam wujud manusia. Kegembiraan dan kesedihan tiba-tiba menjadi mimpi singkat. Suara itu bergema lagi, menegaskan bahwa semuanya hanyalah ilusi. Dan tugas sejatiku adalah melindungi semua makhluk hidup. Tepat pada saat itu, suara yang akrab terdengar, lembut namun penuh emosi. Itu adalah Celina. Berkat kalung yang pernah aku berikan, dia tanpa sengaja melangkah ke ruang aneh ini. Melihat naga di depannya, Celina merasa sangat akrab. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa itu adalah diriku. Ketika aku bertanya mengapa dia ada di sini,
Celina menjawab bahwa sejak dia tertidur, dia selalu berharap untuk bertemu denganku lagi. Ketika dia bangun, dia terkejut mendapati dirinya di sini. Aku dengan ragu bertanya, apakah dia tahu siapa aku sebenarnya? Celina tidak ragu, menegaskan bahwa Dewa Naga Agung di depannya masihlah teman, Dolan, yang selalu dia percayai. Dia menceritakan kembali setiap kenangan, setiap momen mereka bersama, meskipun kecil, namun membuat hatiku tersentuh. Aku dengan lembut mengangkat tubuh mungilnya, membiarkan Celina bermain di tubuhku yang raksasa. Kata-kata terima kasihnya yang tulus menghangatkan hatiku. Celina mengatakan bahwa aku telah menyelamatkan kesendirian di hatinya. Tetapi aku tahu bahwa yang sebenarnya perlu berterima kasih adalah aku. Setelah membawa Celina keluar dari ruang ini, mataku menjadi penuh tekad. Sudah waktunya untuk menghadapi orang di balik suara itu. Itu adalah Dewi Kejahatan Kehancuran dan Kelupaan, musuh terbesarku dalam hidup. Dewi Kejahatan itu berkata dengan dingin, Dolan bisa menipu semua orang, tetapi tidak pernah bisa menipu dirinya. Kisah tentang dirinya yang terluka parah oleh pahlawan, bukanlah kebenaran. Sebenarnya, aku sengaja memanfaatkan kesempatan itu, meminjam tangan sang pahlawan untuk mengakhiri hari-hari panjangku, dalam wujud naga. Aku secara sukarela melepaskan status dewaku, darah nagaku, dan bahkan diriku sendiri. Seseorang yang pernah ingin menyerah seperti itu. Bagaimana sekarang bisa hidup dengan damai, seolah-olah tidak ada yang mengikat? Aku diam-diam mengakui, bahwa memang ada saatnya, aku merasa keberadaan ini terlalu berat, terlalu lelah, hingga ingin menghilang. Namun, setelah berubah menjadi manusia, aku untuk pertama kalinya mengalami kehidupan nyata melalui cinta orang tua, ikatan dengan tetangga, kelembutan Celina, dan kenangan bersama Christina. Mereka membuatku menyadari arti sesungguhnya dari kehidupan. Dan sekarang siapapun yang berani menghalangi jalanku, yang berani menyentuh kehidupan yang aku hargai, aku bersumpah tidak akan pernah berbelas kasihan. Mendengar kata-kata ini, Calvin tertawa. Dia dengan sombong menyatakan bahwa ini adalah dunianya. Jika aku ingin pergi, aku harus mengalahkannya terlebih dahulu. Begitu dia selesai bicara, aku melancarkan pukulan yang mengguncang langit dan bumi, menjatuhkan Dewi Kejahatan itu hingga terpental jauh. Tepat ketika aku hendak melancarkan serangan penentu untuk mengakhiri pertarungan, Calvin tiba-tiba mengangkat tangan menyerah. Setelah itu, aku berkata dengan dingin bahwa melalui mimpi buruk ini, aku benar-benar memiliki keinginan untuk menghancurkan Calvin. Namun, aku juga mengerti dengan jelas bahwa kekuatan menakutkan ini hanya ada dalam kehidupan ini. Begitu aku terus berinkarnasi, roh naga dalam diriku akan terkikis secara bertahap, dan akhirnya menghilang ke dalam kehampaan. Itu adalah kutukan yang telah dikenakan para Dewi Kejahatan kepadaku. Mendengar itu, Calvin menunjukkan sedikit kesedihan. Dia diam-diam bertanya, apakah itu berarti, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, aku pada akhirnya akan benar-benar menghilang. Aku sedikit menyeringai, menjawab bahwa bukankah seharusnya dia senang dengan hal itu, tetapi di luar dugaan, Calvin dengan tulus mengatakan bahwa dia menganggapku sebagai teman. Buktinya adalah dalam pertarungan tadi, aku tidak memaksanya sampai mati, melainkan hanya menggunakan teknik yang cukup. Mendengar itu, aku juga mengakui bahwa meskipun Calvin adalah Dewi Kejahatan dan musuh terbesarku, tidak salah jika dikatakan ada sesuatu di antara kami yang menyerupai persahabatan. Mendengar jawaban ini, Calvin tersenyum cerah. Sebelum menghilang, dia dengan nakal menyatakan akan sering datang mengunjungiku di masa depan. Ketika aku membuka mata, aku menyadari bahwa aku benar-benar telah kembali ke desa tercinta. Seketika, Celina datang menemuiku. Aku tersenyum dan bertanya jika kita bertemu lagi dengan beruang raksasa dalam perjalanan berburu. Apa yang akan dia lakukan? Celina menjawab tanpa ragu, tentu saja, dia hanya akan memelototinya dan mengusirnya. Berkelahi tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak lama kemudian, aku mencari Christina, dan mengatakan bahwa aku telah memutuskan untuk pergi ke Akademi Sihir. Mimpi buruk baru-baru ini, membuatku sadar bahwa musuh di masa depan dapat menghancurkan seluruh desa dalam sekejap mata. Jika aku terus hidup santai seperti sebelumnya, aku tidak akan bisa melindungi desa untuk menjadi lebih kuat. Satu-satunya cara adalah terus berlatih di akademi. Mendengar itu, Christina sangat gembira. Sementara Celina merasa hatinya sakit. Meskipun tidak menemukan alasan untuk menahanku, dia hanya diam-diam melihatku naik kereta untuk mengikuti ujian masuk. Dalam ujian teori, aku menyelesaikannya dengan cepat dan duduk bermeditasi. Namun, Calvin tiba-tiba muncul, melilitku, dan menggodaku tanpa henti. Pengawas ujian tidak bisa merasakan kehadiran Dewi Kejahatan, hanya melihatku tertidur selama ujian, marah mengambil kertas ujian, dan memperingatkan bahwa dalam ujian praktek besok, aku sebaiknya benar-benar serius. Pada saat yang sama, di desa Celina jatuh ke dalam kondisi yang tidak stabil. Hanya sapaan biasa dari pemimpin Timbalin yang membuatnya secara tidak sadar melontarkan mantra yang sangat kuat. Untungnya, tidak menyebabkan konsekuensi serius. Semua orang menyadari bahwa Celina benar-benar peduli padaku. Tetapi ketika Airi menyarankan mengapa dia tidak pergi ke akademi bersamaku, Celina hanya tersenyum paksa.
Sebagai spirit ular, bahkan berjalan di jalan kota pun dijauhi, apalagi masuk ke akademi bergengsi. Memikirkan bahwa aku mungkin akan absen setidaknya selama 2 tahun, mungkin lebih lama jika tinggal untuk bekerja. Tidak hanya Selina, Airi juga merasa sangat hampa. Di ruangan yang gelap, di bawah bimbingan yang pernah aku berikan, Selina telah belajar membaca huruf manusia, dan bisa menikmati beberapa buku komik. Tepat di halaman buku inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa dia diam-diam mencintaiku. Namun, dengan perasaan mendalamku terhadap desa, bagaimana mungkin aku bisa pergi untuk tinggal di desa spiritual bersamanya? Memikirkan hal ini, Celina hanya bisa berkata pada dirinya sendiri, bahwa mungkin dia harus menyerah lebih awal. Sementara itu, aku mencari seseorang untuk mengonfirmasi suatu kekhawatiran. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, aku sangat bersemangat dan keesokan paginya, aku mendatangi rumah Celina untuk berbagi kegembiraan. Namun di kamar yang sunyi itu, hanya tersisa sepucuk surat perpisahan. Celina telah memutuskan untuk pergi. Meskipun begitu, aku tidak akan membiarkannya menghilang semudah itu. Aku segera berubah menjadi seekor naga, terbang lurus ke langit, menyapu pandangan kemana-mana untuk mencari jejaknya. Di hutan, Celina yang sedang beristirahat terkejut melihat bayangan naga raksasa melintas. Dia ketakutan dan bersembunyi di balik batang pohon, jantungnya berdebar kencang. Tetapi ketika dia mendengar aku memanggil namanya, dia hampir pingsan. Kami bertemu kembali di tepi danau tempat kenangan pertama kami bermula. Aku tersenyum, mengatakan bahwa aku sudah bertanya kepada guru. Ternyata di Akademi Sihir, para siswa diizinkan membawa makhluk spiritual, jika mereka telah membuat kontrak. Itu berarti Celina benar-benar bisa ikut bersamaku. Aku menatap matanya dalam-dalam dan bertanya, "Apakah kamu sudah siap?" Celina sangat terharu hingga meneteskan air mata mendengarnya, tetapi dia berusaha bersikap kuat, mengatakan bahwa dia tidak boleh egois. Jika dia mengikutiku, aku pasti akan menghadapi diskriminasi dan pengucilan. Dalam kebingungannya, dia terpeleset dan jatuh ke danau. Aku dengan cepat menahan dan memeluknya, dan berbisik bahwa hal itu tidak penting. Yang aku inginkan adalah menjelajahi dunia luas itu bersamanya. Mendengar kata-kata ini, Celina menangis, memelukku erat-erat. Setelah itu, di bawah kesaksian wanita tua itu, mereka secara resmi menandatangani kontrak makhluk spiritual. Saat berpisah, Airi merajuk dan memberitahu Celina untuk tidak berpikir bahwa dia akan memilikiku sendirian. Gadis kecil itu juga akan masuk akademi tahun depan. Dan dengan demikian, kehidupan sederhanaku di desa secara resmi berakhir. Di depanku adalah babak baru yang penuh tantangan. Sementara Celina, masih seperti dalam mimpi, tidak percaya bahwa kini dia adalah temanku, memegang tanganku menuju akhir jalan. Ceritaku berakhir di sini, pastikan kamu sudah menekan tombol langganan, dan mengaktifkan notifikasi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa lagi.